Iya. Wes, Cakruk kita itu semakin hari semakin luar biasa, semakin dikenal. Benar. Tamunya saya luar biasa. Yang kemarin Mayor Jenderal. Ya, Marskal Muda kemarin. Oh, ya, makanya itu juga nyempat rawuh di tempat sini, tidak di sini. Wah, ada lagi enggak, Man? Ini yang luar biasa menjadi inspirator bagi kita semuanya tentu. Karena ini kita tuh kepengen menyampaikan inspirasi bagi banyak pemirsa toh. Maka kita hadirkan kali ini, beliau ini adalah Dan Lanal. Wah, jelas Dan Lanal. Nah, kamu kan dan lain-lain. Makanya. Ya toh, apa Dan Lanal dan sebagainya kita tanya beliau. Oh, beliaunya sendiri yang mau tidak sih? Langsung ini. Weh, tenane loh, Pak. Loh, bener, saya tuh langsung hubungi beliau di sela kesibukannya, beliau menyempatkan waktu. Kita sambut ya. Kita sambut Bapak Dan Lanal, Bapak Hafid. Wah, monggo. ini luar biasa. Wah, tidak menyangka nek yang rawuh itu luar biasa. Lega, Pak. Wah. Apa iki kok diundang-undang kene? Ini Bapak kan enggak geblasuk loh. Enggak, maksudnya kan Dan Lanar itu biar angkatan laut. Itu kan di pesisir pantai di sini kok masuknya ke Cakruk. Loh. Aku melaku-melaku, dolan-dolan lo ketemu sampean iki. Alhamdulillah. Dan Lanar itu komandan pangkalan TNI Angkatan Laut. Sanu, jabatannya selevel. Selevel ya? Karena biar kan komandan pangkalan TNI Angkatan, aku juga komandan pangkalan ojek. Jadi hanya beda dikit lah. Jadi, nuwun sewu Pak Hafid, nama panjangnya siapa Hafid? Nah, panjangnya Hafid gitu. Wah, ini nek ra komandan iso. Aku komandan kayak Jawa sudah nek banget. Pak ampun lucu. Nek lucu-lucu awak dhewe ora payu. Wis komandan lucu. Pak Hafid. Jadi gini, Cak. Saya tak kenalkan dulu beres. Nah, ya karena saya katanya kan beliau penjenengan ini baru menjabat beberapa bulan, belum lama juga ini. 5 bulan di untuk teman-teman kebetulan yang Jogja kan banyak yang belum. Makanya sekaligus memperkenalkan. Baik, untuk teman-teman Jogja, sebelum kita ngelawak bersama. Mari kita berdoa. Saya Kolonel Marinir Hafid Indarwan. Saya menjabat sebagai Komandan Lanal Yogyakarta per bulan Desember 2024 sampai sekarang. Oh, itu sekitar 6 bulanan lanjut. Jadi, Lanal itu apa? Nah, ini yang pertanyaan. Kan ngertinya Lanal wedo. Lanal wedo. Kalau kantornya di mana itu, Pak? Kantornya di Jalan Melati Wetan. Jadi gini, saya jelaskan sedikit. Untuk Lanal ini adalah perpanjangan tangan dari TNI AL. Jadi TNI Angkatan Laut itu mempunyai 2 satuan. Yang khusus berperang, satuan tempur, dan satuan kewilayahan, kan gitu ya. Turunannya di satuan kewilayahan nanti ada Pangkoarmada RI membawai juga satuan tempur dan satuan kewilayahan. Turun lagi ke Koarmada 1, 2, dan 3. Kebetulan di wilayah Yogyakarta adalah wilayah Koarmada 2. Oh, 2. Itu kalau misalnya terminal itu tipe apa Pak yang Jogja ini? Itu karena tipe ada B. Levelnya. Oh, tipe B. Ya. Kemudian Koarmada itu membawahi sama dengan Koarmada tadi mempunyai satuan tempur dan satuan kewilayahan. Itu satuan kewilayahan adalah Lantamal yang kedudukannya ada di Surabaya. Dikomandani oleh Bintang 1. Kemudian membawahi beberapa lanal yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan Bali. Berarti kalau yang salah satunya adalah di Yogyakarta. Ini jadi yang membawa dari Surabaya sana. Demikian. Saya masuk di Lantamal 5 Surabaya. Tadi kan, Mbak. Kantornya di mana nih kalau yang di Jogja itu? Di Melati Wetan. Oh, Banjiro. Kemudian Lanal ini juga membawai satuan-satuan di bawahnya, namanya Posal. Posal kita tersebar di sepanjang pantai Yogyakarta. 142
kilometer. Dari yang ujung Nah, sana. itu terbagi dari 5 posal kita. Paling barat Yang paling barat itu di Congot, kemudian paling timur di Sadeng. Seperti itu. kalau saya Jadi seringnya di Samas. di Samas kita ada. Betul. Kok enggak pernah ketemu? Nanti silakan mampir. Ya. Jadi insya Allah lah pantai selatan tuh aman buat kita masyarakat Yogyakarta. Karena sekarang apa kita mindsetnya akan berubah bahwa yang namanya laut itu bukan latar belakang tapi latar depan malah. latar depan itu udah merupakan ke arah itu nggak, Pak? Ke arah seperti itu nanti ke depan. seperti itu. Lajeng tugasnya apa, Pak? Karena nun sewu kok lanangnya angkatan laut kok malah kantornya Adoro Laut. Itu iya. Sebenarnya tidak. Jadi gini, Cak, Ya. negara kita adalah negara Maritim. Laut itu tidak jauh. Sebenarnya yang membuat kita jauh itu perasaan kita saja. Kita ke Sadeng itu hanya cuma satu jam, kurang 1 jam sudah sampai laut itu. Makanya angkatan laut, lanal, ya kan, kita tuh mempunyai program-program. Ini program kan banyak yang nggak tahu tuh. Nggak tahu. Fungsi dan tugasnya, fungsinya di Jogja iki laut emang sebelah kidul tok. Makanya banyak program. Tugas kita sebenarnya banyak angkatan laut ini. Pertahanan, kemudian penegakan hukum, kemudian pemberdayaan wilayah laut, kemudian bantuan terhadap masyarakat. Terus tak batasi aja saya bantuan terhadap masyarakat. Nah, bantuan ini berupa apa mau nih? Nah, bantuan ini banyak sekali sudah kita laksanakan, bantuan terhadap masyarakat, baik sosial, pendidikan, kemudian ekonomi dan lain-lain. Kalau yang di Jogja sini menapa yang? Salah satu program kita yang kita unggulkan adalah Kampung Bahari Nusantara. Kampung Bahari Nusantara. Wah. Nah, itu program apa, wujudnya Angkatan Laut. Itu berada banyak tersebar di Indonesia. Itu ada 150 lebih. Di Jogja ada 2. Di Kampung Bahari Nusantara. Di mana itu? Di Samas, kemudian di Pantai Trisik. Oh, iya Trisik. Berarti Kulon Progo ya. Kulon Progo sama yang di Samas. Trisik Kulon Progo atau Gunung Kidul? Trisik. Oh, Trisik ini Gunung Kidul ya. Trisik itu mana? Trisik wah Jogja marang ngerti wah. Gunung Kidul. Aku malah lali aku. Wes sing diatahi sama Semarang. Jadi ngene, Cak. Apa namanya? Di dalam KBN itu, Kampung Bahari Nusantara itu ada beberapa klaster yang kita kembangkan, ya kan? Napa niku Dan? Ekonomi, sosial, kemudian kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dan banyak lagi ya kita kembangkan. Lalu saya kalau yang di kampung itu atau yang mereka harus seorang nelayan atau gimana? Tidak harus. Semuanya masyarakat boleh. Kan maksudnya laut ya profesinya nelayan lah. Kalau dalam bidang kesehatan kita sering mengadakan bakti kesehatan di KBN itu untuk mengecek kesehatan masyarakat pesisir lah, terutama anak-anak itu sebagai penerus bangsa kita. Kalau itu kesehatan ekonominya Pak yang harus sering ditolong Pak. Kalau Bapak nggak hadir di sini, ekonominya mana? Kemudian yang kedua, saya lanjutkan dulu. Yang kedua itu di klaster pendidikan. Nah, pendidikan kita mendirikan perpustakaan di sana, Pak. Oh, perpustakaan. Yang sebagian besar hubungannya dengan kelautan. Biar apa? Biar masyarakat di sana makin mencintai laut. Itu yang disaran berarti kalau pendidikan sasarannya ya anak-anak, remaja gitu. Anak-anak, remaja dan sebagainya. Yang tua juga boleh. Boleh. Ada banyak buku di sana. Misalnya budidaya ikan laut. Gitu. Ada di sana semuanya. Dan kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sekitar, ya kan? Hanya masyarakat sekitar, Pak. Kalau kita ini gimana, Pak? Ya, ini kudu banyak dilatihnya. Dilatih apa gitu? Dilatih biar itu tadi minimal mancing profesional. Mancing aja sulit ya. Maksudnya pamit bojo men ora di sini. Ya enggak angkatan laut kalau gitu. Kan dengan temennya angkatan laut kan wedi bojo. Dihampiri Pak. Ada ya. Jadi banyak lah sebenarnya itu. Di Lamping itu juga
pelatihan-pelatihan tadi, Pak. Pelatihan, Ya, budidaya lele, budidaya ikan udang. Ya. Kemudian itu untuk misalnya instrukturnya diambil dari angkatan laut sendiri atau juga mendatangkan dari para ahlinya? Kita bekerja sama dengan para ahli. Kita bina anggota kita untuk belajar ke sana sehingga banyak tercipta instruktur-instruktur untuk membina masyarakat pesisir. Oh, iya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu ya. Biasa di luar, kan luar biasa di luar. Nuwun sewu. Sejarah penjenengan dulu kan dari kok tiba-tiba ya kita nggak ngerti ya jadi komandan. Nah, kita kepengen tahu perjalanan dari kecil dulu aja. Biar menginspirasi. Dari kecil cita-citanya penjenengan apa? Pilot, tentara, dokter, atau pramugari. Kan belum ngerti nih. Iya. Kita jadi kenapa nih? Pramugari tapi ditolak. Nggak boleh masuk pramugari. Kenapa nih? Cita-cita Ya. waktu kecil. Kadang kita bisa tiba-tiba berubah ya di tengah perjalanan. Jadi gini untuk rekan-rekan semua ya biar menjadi inspirasi. Nah, ini penting ini. Saya terlahir dari keluarga militer memang. Oh, lah ini. Bapak saya angkatan darat. Tapi pangkatnya itu Prada. Oke, Bapak angkatan darat. Kemudian cita-cita saya memang menjadi TNI gitu. TNI. Ya, dari seperti Bapak. Sudah mulai dari SMA kelas 1 saya bina fisik kita itu. Ya. Fisik dan sebagainya saya bina. Itu saya lakukan sendiri, Bapak. Saya semangat sendiri karena tidak ada keluarga atau teman di Banjarmasin itu jarang sekali. Untuk masa kecil di Banjarmasin dulu. Iya. Saya lahir di Tuban. Kemudian kelas 3 saya diajak orang tua pindah ke tugas di sana Banjarmasin. Masih. Yang dari situ. Kok maksudnya dialog Jawanya, Jawa Timurnya masih kelihatan. Karena kita kan pendidikan Surabaya. Iya. Kita lanjutin saya enggak kemarin ya. Wah, monggo. Kemudian setelah SMA saya mulai nyoba mendaftar untuk menjadi seorang militer, ya, tentara. Kemudian pada kesempatan yang pertama kita gagal, Bapak. Pernah gagal juga ya? Gagal sekali. Inspirasi bagi yang lain, gagal barang kok Jurme. Namun demikian, tidak patah semangat. Tidak patah semangat. Sedih boleh, tapi cuma sehari sesaat 2 hari selesai. Ya. Dari kegagalan itu saya belajar. Kekurangan saya apa itu? Kekurangan saya apa? Saya pelajari dan saya latihan. Demikian pula sampailah pada tahun berikutnya, ya kan? Dengan persiapan matang, kemudian percaya diri karena kita tahu sudah mulai paham kita tahu. Kemudian doa orang tua, ternyata saya itu yang paling penting. Ya, kita melangkah dengan pasti, mengikuti segala tes-tes yang ada sehingga kita diterima. Jadi kesempatan diterima, kemudian dikirim ke Magelang, Bapak. Magelang. Berapa lama? Dikirim di Magelang itu kita dilaksanakan pantohir. Pantohir di Magelang dari beberapa orang tiap daerah dikumpulkan di Magelang untuk menjalani tes lebih lanjut. Kebetulan saya juga alhamdulillah langsung diterima, Bapak. Langsung diterima menjadi Angkatan Laut. Kalau dulu kita tidak bisa memilih, Pak. Tidak bisa memilih. Semua angkatan masuk dulu. Dijuruskan nanti. Iya. Itu sing pinter renang Angkatan Laut. Dan mulai tahun ini, Bapak. Mulai tahun ini ya, itu dikembalikan lagi. Kita hanya masuk saja ke TNI tapi untuk penjurusan nanti sesuai dengan psikotes masing-masing. Nanti akhirnya passionnya di mana, bakatnya di mana nanti gitu. Memang pilihan saya dulu darat karena tidak tahu laut dan sebagainya. Akhirnya saya terima di laut. Kan gitu. Diterima di laut. Kita jalani saja. Yang penting saya diterima menjadi seorang tentara kan gitu. Entah laut, darat, udara sama semuanya. Tidak ada masalah. Yang penting ngabdi untuk bangsa dan negara. Ngabdi untuk bangsa dan negara. Aku yang paling diutamakan tadi yang gagal tadi loh. Gagal tidak patah semangat, tidak kemudian patah doa semangat. dari Orang tua itu harus
selalu kita panjatkan itu, jangan sampai lupa. Tes itu meliputi apa aja Pak? Paling yang perlu dipersiapkan adik-adik atau mungkin yang menonton itu ya, biasanya meliputi apa ini? Dan gagalnya gagalnya di mana itu kadang-kadang. Kalau tes itu sudah ada di website saya, sudah ada. Sudah ada semuanya. Apa yang perlu disiapkan? Iya, apa yang perlu disiapkan. Kalau fisik Pak, sama apa? Itu sudah ada. Sudah lengkap di situ semua. Kesehatan, kemudian psikotes, kesehatan 2 dan sebagainya itu sudah ada. Ya tinggal kita saja kemauan kita untuk menyiapkan itu. Berarti lengkap ya sampai dengan tinggi pun sudah ada. Sudah ada. Ada di website penerimaan TNI. Berarti ditugaskan pertama di mana dulu? Nah, begitu saya lulus, kita dijuruskan kembali Pak. Di dalam Angkatan Laut ini ada beberapa penjurusan. Oh, ada spesifikasi masing-masing. Ada pelaut yang pengawal kapal-kapal perang itu, kemudian teknik, itu permesinan, elektro, persenjataan, kemudian supply itu untuk logistik, kemudian marinir, Pak. Marinir. Kebetulan saya ditempatkan di marinir. Marinir itu pasukannya Angkatan Laut. Terus tugas pertama? Tugas pertama saya berada di Batalion Infanteri 2 Jakarta, Bapak. Oh, masih di Jakarta. Lah masuk bergejolaklah Aceh. Nah, langsung kita ditugaskan di Aceh. Saya di Aceh sudah hampir 2 kali. Ya di tahun 2003 sampai dengan 2004. Kemudian 2004 sampai 2005. Jadi setahun-tahun. Aceh pindah lagi kemana setelah Aceh? Aceh kembali lagi terus tugas-tugas yang lain Bapak. Banyak nanti ya di Aceh kebetulan pada saat tugas di sana itu terjadi tsunami. Yang kita di sana. Saya ikut semua angkatan dikerahkan di situ. Betul. Kita ikut sebagai mencari korban dan sekaligus korban juga Bapak. Kita korban juga. Kenapa? Kantor atau pangkalannya kita juga kena? Pangkalan, personel hanyut semua itu. Gitu? Iya. Yang TNI udah bisa hanyut padahal bisa renang ya. Iya nggak bisa renang. Berapa dahsyatnya. Ternyata juga dahsyat sekali waktu itu. Dahsyat sekali. Pas juga tugas di sana atau? Tugas di sana. Jadi kita ditugaskan. Kalau dari perjalanan dari ke sini tentunya sebagai TNI ini punya apa ya kesan pesan atau lu istilahnya apa pengalaman yang paling menarik di mana yang paling tak terlupakan itu Pak, kan pernah kan dengan tugas tuh di mana. Mungkin ini merupakan pengalaman pertama kali ya misalnya. Boleh lah yang lucu enggak apa-apa. Yang mangkel. Pengalaman banyak sekali kalau di TNI kan sangat-sangat menarik lah. Kita tahu semua pelosok Indonesia tuh hampir. Kalau Angkatan Laut seperti itu Pak. Tahu kita daerah Aceh sana sampai dengan Pulau Rote kita tahu karena kita itu adalah seorang pelaut kan gitu. Dan siap ditugaskan dimanapun. Pertanyaannya, karena sering naik kapal, pernah nggak sekali waktu mabuk laut? Itu bisa loh, itu terjadi pas masuk. Pernah nggak Pak? Angkatan lautnya pas. Itu sudah biasa kalau sudah biasa. Ya sering. Mulanya aja. Tapi tinggal kita bagaimana menghadapi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana. Jangan sampai kita terlena, terhanyut dalam kemabukan itu. Kita harus lawan itu. Artinya memang ini semua tantangannya seperti itu. Manusia. Itu kenapa? Mungkin kalau ombak besar dan sebagainya gitu. Apalagi kita kan marinir penumpang Pak, tapi yang paling menjadi komandan itu pelaut itu. Kop-kop pelaut itu yang membawa kapal itu memang harus fight, harus bertanggung jawab untuk keselamatan penumpangnya seperti itu. Beliau kan Angkatan Laut. Dulu pertama kali ketika belajar berenang, itu ketika itu gaya apa yang paling favorit? Ya tahu, itu kan gaya batu Pak. Gaya batu, kalau Mas Janet gaya dada, gitu dong. Sama-sama nggak bisa berenang gitu aja. Berenang itu suatu kewajiban sebenarnya itu harus itu. Ini belajarnya dari mana panjenengan pas? Kami belajar sendiri karena kebetulan saya di Banjarmasin itu 1000 sungai. Dan masyarakat situ harus bisa berenang.
Artinya otodidak sudah. Otodidak dari. Tidak ada instruktur khusus ketika waktu kecil itu, J. Mulai belajar berenang waktu itu umur berapa? Ya setelah saya pindah ke Banjarmasin. Berarti kelas 4 lah. 4, kelas 4. Kira-kira dulu kan saya Pak, dulu waktu kecil kan ya dekat sungai. Itu anggar mau nyemplung diawasi orang tua khawatir banget. Kalau di sana mandinya memang di sungai, Pak. Oh, harus bisa berenang. Enggak mau ya? Iya. Enggak ketemu buaya darat ini. Tidak ada. Itu bahaya loh itu. Ini buaya darat itu kudanya, Pak. Oh, artinya memang dulu sudah tertempa alam sendiri. Tertempa Oh, alam. lah itu untungannya di situ. Begitu pindah di Banjarmasin yang 1000 sungai, beliau mas secara fisik nangis iso bisa. Jenengan ini dari istilahnya pertama kali di angkatan laut sampai sekarang ini sudah berapa tahun nih? Berarti perjalanan. Saya 25 tahun. Dan saya angkatan 2000 ya. Kemudian dari awal saya berdinas di Batalion Marinir sampai dengan mayor, kemudian saya pindah di Mabesal, kemudian baru ditempatkan di Lanal Yogyakarta. Nah, ini pertanyaannya. Ketika sampai di Jogja, dulu sebelumnya pernah tugas di Jogja belum? Belum pernah. Nah, terus Budi, masyarakat Yogyakarta memandang Nuwun Sewu Angkatan Laut di Yogyakarta. Ya, atau mungkin kesan-kesan pertama ketika kita datang di Yogyakarta, masyarakat Jogja terus Budi. Gimana Pak? Nah, tergantung sampean biaya masyarakat Jogja. Nek ketemu langsung jangan ini dengan ini lah, itu susah Pak. Jangan berdua ini. Ya maksudnya. Kalau yang lainnya ramah-ramah. Terus Budi dengan jadi Jogja ini memang angkatan laut mungkin bisa boleh dikatakan kecil, namun demikian kita berupaya mensosialisasikan angkatan laut ini untuk masyarakat Jogja bahwa kita harus selalu berpikiran maritim. Karena laut itu merupakan sumber daya yang luar biasa. Dan di Indonesia itu katanya panjang pantainya termasuk terpanjang nomor 2 di dunia. Wow, luar biasa. Ini kalau tidak ada angkatan laut. Kemudian pulau-pulau kita tersebar 17.000 lebih. Nah, itu loh. Bayangkan ya itu bagaimana kita pendiri-pendiri bangsa ini mempersatukan yang banyak gitu. Itu luar biasa banget itu. Itu pulau-pulau yang kecil itu Nuwun Sewu kalau Pak Komandan pernah singgah di pulau yang mungkin paling kecil atau Dasudi. Nah, kalau kita itu di Angkatan Laut membentuk Satgas Pulau Terluar. Jadi pulau-pulau yang terluar itu kita jaga. Luar pulau masih keluar lagi. Itu ditempati yang tanpa penghuni ditempati oleh satgas-satgas angkatan laut itu secara bergiliran. Tadi sempat ke Pulau Roti ya, Pak? Rote. Roti. Roti. Ini kan ada kayak Pulau Roti itu piye bentuknya gitu loh. Kono Lombok kuwi bentuknya kok apa? Pulau Gadung itu Pak. Ini terus jenengan ini berarti selama perjalanan itu apa istilahnya banyak suka dukanya kan pernah nggak ketemu kayak perompak laut gitu nggak Pak? Termasuk kayak gitu nggak? Ketemu karena kita selalu aktif untuk patroli, insya Allah Indonesia aman. Wah, ini tidak ada aman. Waduh, ternyata kurang beliau ada tugas lagi. Oh iya. Sekitar 2 menit Pak. Pesan-pesan ke teman-teman mungkin generasi muda untuk istilahnya mencintai laut atau mungkin apa yang menginspirasi terkait dengan jenengan ini ya. Dari Putra Tuban pindah Banjarmasin kemudian jadi komandan di Jogja itu kan waktu inspirasi bagi generasi. Ya kalau gitu kita yel dulu. Monggo kita dilatih lagi. Berarti Lanal Yogyakarta, aku bangga karo kowe. Wah, kowe iki. Orang Pak berarti. Lanal Yogyakarta, aku bangga karo kowe. Kayak belum semangat Pak. Satu kali lagi yuk. Iya, Lanal Yogyakarta, aku bangga karo kowe. Itu pemboyan kita. Jadi harapan saya Pak, semoga masyarakat Yogyakarta itu semakin mencintai bahari yang kita gaung-gaungkan bersama sehingga apa yang kita laksanakan nanti berorientasi kepada kebaharian sehingga masyarakat Indonesia
Yogyakarta khususnya ya bisa membuat laut itu sebagai masa depan kita. Apalagi dulu kita terkenal sebagai negara maritim. Ya, nenek moyangku seorang pelaut. Ini. Matur nuwun, terima kasih Pak Komandan, susah rawuh di tempat ini. Besok kalau kita ke Banjarmasin tak suwan ke sana. Beliau sekarang di Melati Wetan, baik. Melati Wetan. Iya, karena tak ajar renang ini loh. 1000 sungai itu. Kita kan anak 1000 pulau. Iya. Ya monggo mampir ke Melati Wetan, Lanal Yogyakarta. Nanti bisa silaturahmi. Matur nuwun sangat. Demikian tadi pemirsa ngobrol kita bersama Dan Lanal, Bapak Dan Lanal, Bapak Hafid ya. Semoga menginspirasi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tentunya hanya di Konfirmasi Komedi dan Informasi. Dadah.